Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa pukulan demi pukulan keras itu yang diterima oleh Roy Suryo itu mungkin akan membuat dia kehilangan semangat untuk menatapi atau melangkah di hari esok, teman-teman. Karena apa? Pukulan-pukulan ini sekalipun terlihat dia menahan rasa sakitnya, sekalipun terlihat dia kuat, tapi ketahuilah dalam hatinya itu benar-benar merasa dikhianati, hancur, lebur. Karena apa? Rismon yang dikatakan sahabatnya mengkhianati apa yang dia sebut sebagai perjuangan. Dan kemudian pukulan mungkin akan datang kembali dengan rasa sakit yang sama, bahkan lebih double, akan datang menghantam dia. Soalnya ada sebuah ketakutan besar kepada mereka. Mereka melihat gerak-gerik Tifa ini seperti gerak-gerak Rismon sebelumnya. Wah, jika itu terjadi, Tifa meninggalkan kapal, saya nggak tahu mau seperti apa Roy Suryo ke depannya. Lepas dari semua hal yang dia hadirkan di hadapan publik yang menyakiti Pak Jokowi, keluarga dan pendukungnya, saya kasihan jika itu terjadi, jika Tifa lebih memilih Rismon daripada Roy. Ya teman-teman ya, inilah yang masih menjadi pembahasan kita sepanjang hari ini, bahwa mereka sudah ada ketakutan Tifa akan meninggalkan kapal. Dalam beberapa kesempatan di podcast, Kurnia sudah menyampaikan, Kosinudin menyampaikan dalam caption di sosial medianya, apakah akan ada lagi satu yang akan meninggalkan kapal? Ketakutan itu jelas-jelas membuat Roy Suryo itu takut, khawatir menghadapi apa yang akan dia hadapi dalam proses hukum ini. Sampai-sampai dalam sebuah kesempatan dia mengajak orang-orang yang menjadi tersangka di klaster 2, teman-teman ya. Klaster 2 apa klaster 1 ya, yang Fadila itu dan Kurnia ya. Mereka sama-sama untuk bersumpah, bukan bersumpah ya, tapi seperti mendeklarasikan kembali perjuangan mereka. Kita akan sama-sama saksikan video tersebut. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan kembali kepada kalian semua, jangan sampai ketinggalan. 4 April, YouTuber Nusantara akan merayakan hari ulang tahun bersama Bapak Jokowi di ballroom yang besar. Kita akan celebrate sama-sama atas perjuangan setahun yang sudah kita lakukan, dan akan ada pidato Pak Jokowi. Buat teman-teman semua yang terbeban untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, itu teman-teman bisa lewat nomor rekening yang tertera di video ini. Karena saya berencana akan mengajak istri dan Siena, jadi saya membutuhkan biaya yang lebih, teman-teman ya. Besar kecilnya saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih, dan semoga kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal, dan juga Bu Kurnia berdiri. Roy Suryo ngajak Kurnia, Rizal, Fadila, dan Rustam Effendi untuk bersumpah. Satukan langkah kita tetap bersatu, dan kita tetap mohon kepada Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allah Akbar. Dari 8 tinggal 1, 2, 3, 4. Tifa nggak ada kan? Dihubungi Tifa nggak datang. Gerak-geriknya sudah seperti Rismon Sianipar. Makanya dalam klaster mereka, Roy Suryo itu begitu ketakutan sampai mengajak klaster yang satunya untuk melakukan deklarasi kembali. Sekali lagi, ini terlalu menggiurkan. Dan juga Bu Kurnia berdiri. Satukan langkah kita tetap bersatu, dan kita tetap mohon kepada Allah SWT. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allah Akbar. Merdeka. Takut, Mas Roy udah takut. Tifa nggak ada. Tifa udah nggak bisa dihubungi lagi, teman-teman. Mungkin kuasa hukum akan diganti. Nggak ada dalam deklarasi tersebut. Makanya itulah yang mereka takut. Rismon udah keluar, Tifa tinggal Roy Suryo lah sendiri di dalam klaster tersebut, di dalam klaster mereka. Mas Roy, mau Anda ajak untuk mereka teriak di depan umum. Mereka bersumpah untuk satukan langkah, terus berjuang, mau teriak sebagaimanapun. Anda mau membakar semangat Rizal, Fadila, Kurnia, dan Rustam. Mau seperti apa, kami tidak akan pernah untuk yakin bahwa sumpah kalian itu akan membuat orang-orang yang tersangka ini tidak tergiur dengan yang namanya perdamaian. Kita sudah melihat sumpah yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Lebih baik saya mati daripada minta maaf ke Jokowi. Jangankan penjara, nyawa sekalipun saya taruhkan. Ya teman-teman, kurang apa lagi coba?
Kurang meyakinkan apa coba? Toh akhirnya minta maaf. Kami satukan langkah, kita akan terus berjuang. Apa ulang dulu teman-teman. Saya mohon Pak Rustam, Pak Rizal berdiri. Satukan langkah kita. Kita tetap bersatu dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Allah Akbar. Tidak akan ada yang menghentikan perjuangan kita. Itu berapa kali kalian sampaikan di media dalam klaster waktu Rismon, Tifa. Kami tidak takut di penjara, Jokowi. Ibu rumah tangga ini, kami tidak takut di penjara. Itu kan yang sudah kalian gaungkan selama ini. Tidak akan ada yang bisa menghentikan langkah kita untuk berjuang, katanya. Ada restoratif justice. Udah kan Rismon udah terhentikan langkahnya. Begitu takutnya Rosuryo jika di klaster yang lain nanti ikut restoratif justice. Hanya tinggal dia seorang diri saja. Ya karena hak untuk mengajukan restoratif justice tidak dimiliki oleh seorang residivis. Bagaimana teman-teman? Kalau sampai klaster yang lainnya, Rizal Fadila, Kurnia, sekalipun saya 1.000.000% nggak mau setuju teman-teman. Kalau Rizal Fadila itu berdamai dengan Pak Jokowi. Karena itu mulutnya terlalu kasar. Ya mau bilang gantung lah Jokowi. Tapi misalnya itu ketakutan sih sebenarnya bagi Rosuryo. Akan ada yang tergiur nanti dengan perdamaian, tergiur nanti dengan yang namanya restoratif justice. Karena siapa coba yang tidak mau mengusahakan perdamaian terjadi atas hidupnya? Kalau saya terjadi kepada saya pribadi teman-teman ya. Saya ini dilaporkan karena mungkin saya tidak bisa menjaga mulut saya. Dan kemudian orang yang melaporkan saya itu membuka peluang untuk berdamai. Padahal status saya sudah menjadi tersangka dan kemudian orang yang melaporkan saya misalnya iba atau dia memiliki hati yang besar untuk memaafkan teman-teman. Dan dia membuka peluang untuk restoratif justice. Saya nggak pikir dua kali, saya nggak peduli. Ya ajukan restoratif justice. Karena sesungguhnya tidak ada satupun orang yang tidak mau mengusahakan perdamaian terjadi atas hidupnya. Karena saya tidak memikirkan diri saya memikirkan keluarga. Ya, restoratif justice itu terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Hati-hati nanti tinggal Mas Roy sendiri loh. Perjuangan yang dilakukan oleh Rosuryo, Rismon, dan Tifa hari ini hancur berantakan. Karena mereka tidak tahan dengan yang namanya restoratif justice. Tifa apakah akan mengikuti jejak Rismon dan mengkhianati Roy? Itu sangat menyakitkan buat Rosuryo. Tapi itulah ganjaran yang nanti akan diterima. Saya percaya, sekalipun mereka terbebas dari status mereka sebagai tersangka, ada karma Tuhan yang menanti atas setiap mereka. Saya percaya, setiap orang yang menabur angin pasti akan menuai badai. Mereka akan sama-sama merasakan bagaimana sesuatu hal yang jahat yang dihadirkan kepada orang lain itu akan berdampak terbalik, akan menjadi serangan balik buat mereka. Hukum manusia mungkin tidak bisa menyentuh, tapi ada hukum Tuhan berlaku. Tabur tuai, mau sampai kapanpun itu akan terjadi atas kehidupan manusia. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Dia sudah sama-sama mendeklarasikan dengan Rizal Fadila, Rustam. Tapi apakah kenyataannya ke depannya mereka akan berjuang terus? Kita tunggu. Ini semakin hari semakin seru. Mereka makin berantakan. Awalnya masyarakat netizen pendukung Pak Jokowi kecewa, sakit hati dengan keputusan Pak Jokowi memberikan maaf baik maupun menyetujui restoratif justice. Tapi semakin kesini saya percaya pendukung Pak Jokowi makin sadar, makin mengerti, makin melihat ini permainan halus dan cantik dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi menyerang mereka dengan cara yang begitu halus sampai-sampai mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa cara Pak Jokowi itu perlahan-lahan membuat mereka itu hancur lebur, fondasi hancur, blok. Selesai. Mereka sudah berada di ujung tanduk hari ini. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless.